Halo sob, selamat datang dalam konten serunya sepak bola bersama gue Nunu. Cuman ada dan cuman tayang di channel Nunu Julmi. Oke sob semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini waktunya pembahasan kita tentang tim nasional Indonesia. Ini ada beberapa poin yang gue rangkum, ada beberapa berita, ada beberapa bahasan yang pengen gue ungkapkan semua untuk kalian semua sob. Untuk sementara ini segini gue langsung floor aja ke kalian semua sob, yaitu Indonesia akan memainkan FIFA Series di tanggal berapa tuh? 23 sampai 31 Maret. Dan Indonesia di FIFA Series kali ini akan bertemu tiga negara lainnya yang bisa dibilang ya, kalau dibilang satu grup enggak, ini ibaratnya Indonesia ketemu lawan apa ntar akan ada finalnya, yaitu yang berada di FIFA Series Indonesia kali ini timnas Indonesia itu sendiri, terus Bulgaria, terus ada Saint Kitts and Nevis, terus ada Kepulauan Salomon. Timnas Indonesia rankingnya 122-123 saat ini, sekarang ini, koreksi kalau gue salah. Timnas Bulgaria rankingnya peringkat 87 dunia, sedangkan Saint Kitts Nevis di 150-an dan Kepulauan Salomon juga 150-an kalau nggak salah. Kepulauan Salomon 152, kalau Saint Kitts Nevis 154. Koreksi kalau gue salah, silakan masukkan dibenerin di komentar. Oke. Dan ini merupakan merupakan ajang pemanasan yang bagus untuk timnas Indonesia, terutama karena baru kedatangan pelatih baru juga, makanya gue bilang pemanasan, dan nanti bisa menguji skuad kembali, menguji skema kembali yang diinginkan oleh pelatih John Hartman untuk sementara skema yang baru dengan melawan timnas Bulgaria. Nanti Indonesia sendiri diperkirakan akan bertemunya tuh timnas Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria ketemunya Kepulauan Salomon, dan nanti yang menang ketemu menang, kalah ketemu kalah, ya kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau ada info terbaru ataupun ada sumber terbaru bisa gue sampaikan ke kalian semua sob. Oke. Ya kalau kita berbicara timnas Saint Kitts and Nevis juga bukan sebuah negara baru terdengar di kuping masyarakat pencinta bola Indonesia. Kalau nggak salah ini bekas mantan negaranya yang pernah menjadi predator di Liga Indonesia, yaitu Keith Kayambagams. Kalau yang kalian ingat, dia pernah bersinar bersama Sriwijaya FC dulu klubnya, dan pernah menjuarai Piala Indonesia, pernah merajai Piala Indonesia berturut-turut juga di musim berapa, 2007-2008, koreksi kalau nggak gue salah. Dah pokoknya pernah menjadi persaingan top skor bersama Boas Saloso juga berapa musim tuh, 3 musim, 2 musim, 3 musim, 4 musim, pernah mewarnai dah pokoknya predator striker galak di Liga Indonesia. Padahal waktu bermain di Liga Indonesia juga umurnya dibilang udah tua juga tuh, 36, 37, 38, 39, 40, ya begitu terus lah. Tapi benar-benar masih gacor kerja sama siapa tuh, kalau nggak salah di Sriwijaya ada yang namanya Richard Obiora, gue baru ingat lagi. Dan nanti akan bertemu juga di timnas Indonesia. Terus ada Kepulauan Salomon yang ketemu Bulgaria. Kalau misalkan benar dengan skemanya seperti itu, sketsanya seperti itu, kita bertemu misalkan final melawan timnas Bulgaria, bisa menguji kedalaman kita lawan timnas yang rankingnya 87. Toh kita di skuad sekarang kan udah mengalami perbaikan
ya walaupun secara individual sih, baik itu ada si, Kevin Dix bersama Wolfsburg di Liga Jermannya, terus, Bang Jai tentunya, terus ya jangan lupakan, Sergio Ramos, Justin Hapner di Liga Belandanya, bersama FC Lille juga ada Kelvin Verdongnya, terus ada yang bagus juga, apa tuh yang di Liga Belanda ada tuh yang pemain sayap siapa namanya tuh? Lupa, bukan Kelvin Verdong, ada tuh yang Dean James yang memberikan umpan-umpan, terobosan-terobosan, cutback yang bagus di Liga Belanda juga. Ya ini sangat menarik gitu. Gimana caranya entar coach apa namanya? Pelatih timnas Indonesia yang baru bisa memoles untuk membentuk skemanya seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya yaitu timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2006 dengan apa ya, dengan berada di pot 3. Yaitu kan karena emang penurunan prestasi timnas Indonesia juga, terutama di edisi sebelumnya, edisi tahun kemarin, edisi 2 tahun lalu, pokoknya edisi sebelumnya lah, di mana timnas Indonesia gagal berbicara dengan pemain-pemain mudanya, gagal memberi apa ya, penampilan terbaiknya, sehingga harus tersandung dia berada di pot 3 sekarang bersama apa Philippines apa kalau nggak salah apa timnas Singapura tuh. Dan timnas Indonesia yang diwakili oleh Rizky Ridho dan pelatih barunya John Hartman ya John Hartman sendiri apa penasaran dengan kutukan timnas Indonesia yang apa ya, yang selalu menjadi runner up, yang susah juara di timnas Indonesia di ajang Piala AFF kali ini. Dan John Hartman sendiri apa ya, memutuskan atau ya iya di Piala AFF akan memakai full squad pemain asli Indonesia, bukan pemain asli Indonesia, pemain yang benar-benar berada di Liga Indonesia, karena akan kesulitan juga untuk memakai pemain abroad, pemain dari luar Liga Indonesia gitu, karena apa namanya, jadwalnya tuh bukan jadwal sesuai FIFA Matchday gitu. Beda dengan FIFA Series kemarin. FIFA Series tadi. Oh ya, FIFA Series tadi gua harap Indonesia juga bisa bermain serius dengan selagi mencoba skema gitu, karena lumayan gitu untuk poin FIFA Matchday-nya lumayan gede ketika menang didapat gitu dibandingkan dengan poin di apa namanya, ketika FIFA Matchday yang biasa. FIFA Series ini poinnya lumayan gede gitu dibandingkan pertandingan pertandingan FIFA Matchday yang biasa gitu. Terus balik lagi ke Piala AFF ya, John Hartman akan memakai full pemain Liga Super League gitu. Kalau yang sampai saat ini yang informasi gue dengar seperti itu, karena ya bakal di luar jadwal FIFA Matchday, otomatis pemain-pemain yang berkarir di luar negeri itu bakal susah gitu untuk mendapat izin. Dan gue mengaminkan dan gue setuju, karena akan mencoba pemain-pemain yang ibaratnya kualitas liga kita gitu. Dan di sini kayaknya gue entah kenapa gue dapat feeling baik gitu. Gue dapat feeling apa ya, feeling enak aja, feeling yakin kalau di bawah John Hetman ini akan apa ya, akan tembus gitu Piala AFF, berarti akan mendapatkan Piala AFF. Semoga benar aja, amin. Gua nggak tahu kenapa punya pemikiran, punya feeling seperti itu gitu, amin ya robbal alamin. Semoga benar gitu kan. Dan apa namanya, gue menantikan ketika di Piala AFF kali ini juga di bawah John Hetman. Kan kita tahu pelatih Inggris tuh harus diakuin di bawah lah grade-nya dibandingkan pelatih-pelatih yang berasal dari Spanyol, maybe Jerman mungkin gitu. Dan gue pengen siapa tahu ya George Hetman ini bisa membuktikan omongannya, kalau
pelatih Inggris tuh juga bisa diperhitungkan gitu. Pelatih Inggris juga ada nyawanya gitu, bisa membangkitkan tim, karena kita tahu kalau pelatih Belanda, pelatih ya Inggris gitu sering sampai sering apa ya, sering dijatuhkan dibandingkan dengan pelatih-pelatih Jerman dan pelatih-pelatih Spanyol gitu. Kalau pelatih Inggris, pelatih Itali mungkin pelatih Belanda ya grade-grade-nya kan harus diakuin kalau menurut gua di bawah dari pelatih Spanyol dan pelatih Jerman gitu. Oke. Dan semoga John Hartman itu bisa menampik, bisa menepis, bisa mengambil jalan keluar ya. Soalnya udah banyak nih pandit-pandit ternama juga udah pesimis dengan kehadiran John Hartman untuk timnas Indonesia. Sementara gue masih bukan still yakin, still penasaran, ingin melihat jam terbangnya John Hartman sendiri. Toh gue lebih yakin nih John Hartman dibandingkan pelatih sebelumnya timnas Indonesia gitu, si siapa, Coach Patrick Kluivert. Dibandingkan Coach Patrick Kluivert, gue lebih yakin kepada John Hartman gitu. Oke, jadi kita pantau terus, kita kita saksikan, kita dukung terus John Hartman gimana, sampai mana bisa memberikan skema terbaik untuk timnas Indonesia. Dan poin satu lagi yaitu Pascal Strike, salah satu akun media olahraga terpercaya gua baru-baru ini juga membuat pemberitaan tentang Pascal Strike. Pascal Strike kita tahu pemain yang berkarir di Leeds United di Liga Inggris dan mempunyai garis keturunan Indonesia dari ibunya apa kalau nggak salah, dari ibunya apa dari neneknya, dari ibunya kalau nggak tidak salah. Dan si Pascal Strike ini masih sangat disayangkan, masih belum mau membela timnas Indonesia. Padahal kalau dia katanya tuh membaca komentar-komentar di Instagram ya mungkin, atau di sosial medianya, sangat lucu, sangat happy gitu terdengarnya kepada komentar-komentarnya yang ingin dia bergabung dengan timnas Indonesia gitu. Dan ya Pascal Strike sendiri dia mengaku kalau mengeluarkan statement kalau dia masih fokus untuk di Leeds United sampai akhir musim, dan dia tidak mau Leeds United terdegradasi. Dan statement akhirnya itu yang bikin gua kenapa sih gitu. Dan dia masih berharap banget pengen dipanggil timnas Belanda gitu. Sangat disayangkan sekali. Padahal kalau misalkan kita main 4 back di belakang, Pascal Strike duet sama JIJ saja, gue udah ngebayangin tuh keren, pasti kuat, pasti sama JIJ duet atau dimainkan 3 back juga keren pasti. JIJ, Pascal Strike, dan misalkan satu lagi Kevin Dix atau JIJ, terus Rizky Ridho atau Pascal Strike, terus JIJ, terus Pascal Strike, dan satu lagi siapa ya, misalkan Justin Hapner misalkan. Pasti akan ada ini Pascal Strike tuh sebuah tembok yang bagus gitu untuk timnas Garuda. Cuma sangat disayangkan sekali dia mengeluarkan statement seperti itu. Semoga akan ada pencerahan-pencerahan sehingga dia berubah pikiran. Oke, Sob. Sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And paling penting jaga kesehatan kalian. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola selanjutnya.